Saya tentu tidak akan mengupas bula spes non confundit. Saya hanya menawarkan 3 pokok renungan. Pokoknya ada di dalam spes non confundit itu, tetapi uraiannya adalah refleksi pribadi saya. Karena saya yakin romo-romo semua sudah membaca bula itu, saya mengambil beberapa sumber untuk mendalami ketiga pokok yang saya pilih. Pokok yang pertama adalah hubungan antara tahun suci luar biasa tahun 2015-2016 dengan tahun suci biasa jubileum tahun ini. Itu disebut di dalam bula dokumen itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam judul pengalaman akan Allah. Itu juga 2 kali disebut di dalam dokumen itu. Nanti saya tunjukkan dokumennya ada di mana. Dan yang ketiga, ini aksi tanda-tanda pengharapan. Paus Fransiskus memberikan beberapa pokok yang disebut tanda-tanda pengharapan. Nah, tentu tanda-tanda pengharapan itu harus dikontekstualisasi. Tanda-tanda pengharapan apa yang relevan pada umumnya, dan tanda-tanda apa yang relevan untuk kita, gereja di Indonesia, dan nanti pasti dalam sharing bisa diceritakan yang khas di Keuskupan Agung Jakarta. Itu 3 pokok yang ingin saya tawarkan, bahannya dari refleksi saya, pokoknya dari dokumen Paus Fransiskus. Yang pertama, hubungan antara tahun suci luar biasa 2015-2016 dengan tahun suci tahun ini. Tahun suci luar biasa tahun 2016 itu diawali dimaklumkan dengan bula yang disebut Misericordiae Vultus, wajah kerahiman. Kita semua tahu bahwa Paus Fransiskus seluruh hidupnya, nanti kalau perlu kita ulas lebih lanjut, sangat ditentukan oleh pengalamannya akan Allah sebagai Bapa yang Maha Rahim. Itulah yang tertulis di dalam lambang beliau sejak menjadi uskup di Buenos Aires sampai sekarang tidak berubah. Pengalaman akan Allah yang Maha Rahim. Dan ini tidak lama dimaklumkan sesudah beliau diangkat menjadi paus dalam usia yang sudah banyak. Saya membayangkan, saya tidak pernah tanya kepada Paus Fransiskus, saya membayangkan paus yang dipilih pada usia itu pasti berpikir tentang masa depan, iya kalau iya. Kalau misalnya nanti sebelum tahun suci biasa 2025, Tuhan sudah memanggil saya, pengalaman saya tidak bisa ditularkan ke seluruh dunia dengan kendaraan yang istimewa. Nah, saya menduga Paus Fransiskus memaklumkan tahun suci luar biasa 2015-2016 karena beliau ingin mengajak khususnya umat Katolik kita semua untuk mempunyai pengalaman yang sama seperti yang beliau punya, pengalaman dasar pada waktu beliau berusia 17 tahun, yaitu bahwa Allah adalah Maha Rahim. Jadi sejauh dapat saya tafsirkan dengan membaca riwayat hidup beliau, Paus Fransiskus memaklumkan tahun suci luar biasa dengan maksud itu. Supaya kita semua dalam konteks yang nanti akan dicoba dijelaskan, beberapa saya kutip, beliau ingin dalam situasi konteks dunia seperti itu mengajak kita semua
untuk mempunyai faham yang kuat bahwa Allah itu kerahimannya tanpa batas. Nanti ada konsekuensinya kalau pengalaman atau fahamnya Allah seperti itu, maka tidak ada jalan buntu di dalam gereja. Harus ada jalan keluar. Ini serupa dengan yang dilakukan oleh Paus Benediktus ke-16. Pada masa pontifikatnya yang pertama, tahun 2005, Paus Benediktus mengeluarkan ensiklik yang judulnya Deus Caritas Est. Allah adalah kasih. Pada pontifikatnya yang pertama. Dan itu berarti bahwa beliau ingin selama masa pontifikatnya memperkenalkan, mengajak kita semua untuk mempunyai faham yang sungguh-sungguh eksistensial. Bahwa Allah itu adalah kasih, mengalaminya sebagai kasih yang memerdekakan, yang membebaskan dan sebagainya. Konteks ketika Paus Benediktus ke-16 menulis Deus Caritas Est, saya kutip salah satunya pada nomor 1, tujuannya ini, dalam dunia di mana nama Allah kadang-kadang dikaitkan dengan balas dendam, atau bahkan kewajiban untuk membenci dan melakukan kekerasan, pesan Allah adalah kasih amat aktual dan mengena. Kita semua mengingat pada zaman itu sekitar 2005 yang namanya konflik dengan latar belakang seolah-olah agama itu sangat marak, termasuk di negara tercinta kita ini. Jadi hubungannya seperti itu. Paus Fransiskus ingin mengajak kita pada masa masa pontifikatnya yang tahun 2015-2016 itu, agar kita umat Katolik mempunyai faham yang kuat dan pengalaman yang pribadi seperti yang beliau punya, seperti halnya Paus Fransiskus pendahulunya.